Saudari-saudara sekalian, kata-kata yang dapat dibawa dalam misa ini sebagai pesan dari Tuhan adalah bertobatlah dan percaya. Dua kata ini yang dapat diingat dan disadari terus-menerus, bertobat dan percaya. Kalau Anda sudah mampu untuk menangkap bertobat dan percaya, maka homilinya selesai. Ya, nggak usah saya lanjutkan. Dua kata bertobat dan percaya, seperti tadi di bait pengantar Injil juga ini diserukan, bertobat dan percayalah kepada Injil. Lalu dalam permulaan Injil Markus, Yesus juga berpesan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, maka kata-kata ini kalau diulang-ulang dan dimaknai, maka dapat kita bawa dalam misa yang kita rayakan pada kali ini. Nah, saya ingin masih menawarkan beberapa permenungan tentang bertobat dan percaya ini. Pertobatan mungkin sudah seringkali saya sampaikan dalam misa-misa ya, bahwasanya pertobatan itu tidak sekedar kita menyesal atas kelemahan dan dosa-dosa kita, akan tetapi pertobatan butuh suatu niat, kehendak yang kuat, dan itu diwujudkan dalam tindakan nyata pertobatan itu. Ya. Misalkan kalau bertobat berniat untuk kemudian hidup jujur, maka itu lakukanlah untuk hidup jujur. Kalau tidak mau korupsi, berarti lakukanlah sungguh-sungguh untuk tidak korupsi, tidak sekedar berkata-kata, tidak sekedar terucap saat sakramen tobat, tetapi itu sungguh untuk dilaksanakan dalam sehari-hari. Nah, itulah pertobatan, berarti ada perubahan hidup yang diusahakan. Nah, kaitannya dengan pertobatan, tadi dari bacaan kedua kisah tentang Yunus yang mengingatkan orang-orang Niniwe bahwasanya Niniwe akan ditunggang balikan ya 40 hari lagi. Dan ketika mendengar perkataan Yunus, orang-orang itu kemudian berbalik, artinya berusaha untuk hidup lebih baik, meninggalkan perbuatan jahat mereka untuk berbalik kepada Allah. Itulah usaha pertobatan dari orang-orang Niniwe yang kemudian membuat mereka selamat. Ya, sudah diperingatkan Nabi Yunus, mereka berubah dan mereka selamat. Ya, mungkin kalau kita juga mengusahakan pertobatan dalam hidup ini, kita juga akan selamat. Misalkan nasib buruk harusnya menimpa kita, tetapi kita segera berubah, bertobat, mungkin Tuhan akan memiliki perhitungan lain. Lalu kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah, itu tentang pertobatan. Lalu kaitannya dengan pertobatan, tadi dalam Injil Markus dikisahkan bahwa Kristus itu memanggil murid-murid. Ada Simon, ada Andreas, juga Yakobus. Bagaimana memaknai panggilan Tuhan ini kaitannya dengan pertobatan? Ada pandangan seperti ini ya, bahwasanya sebuah gambaran ikan yang diangkat dari air lalu dibawa ke darat biasanya akan mati dan tidak akan tahan lama. Ikan akan hidup kalau dia kemudian dimasukkan ke air lagi ya, karena memang habitat ikan itu dalam air. Maka ikan ketika dipancing, diambil dari laut, sungai atau air, bawa ke darat, tidak dikasih air lagi akan mati. Pertobatan ada mengibaratkan seperti itu, ikan yang diangkat dari air kemudian mati. Artinya kalau mau bertobat, mati terhadap dosa, mati terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat, dan kemudian mau hidup kembali melalui cara hidup yang baru. Ketika para murid itu dipanggil oleh Kristus untuk menjadi murid-muridnya, mereka meninggalkan pekerjaannya, jalannya, keluarganya, ayahnya, dan mereka katakanlah dalam tanda kutip mati juga. Mati atas cara hidup mereka yang lama, kemudian berusaha menggunakan cara hidup yang baru sesuai ajaran Kristus yang diberikan kepada mereka. Maka ini juga ada kaitannya dengan pembaptisan.
Pembaptisan maknanya adalah kita mati terhadap dosa-dosa kita untuk menjadi manusia baru, hidup sebagai orang Katolik dengan cara hidup yang baru sesuai ajaran Gereja Katolik, sesuai dengan ajaran Allah ataupun sabdanya. Maka sungguh meninggalkan dosa-dosa, kelemahan, untuk kemudian berbalik kepada Allah, mengusahakan cara hidup yang baik dan benar seturut kehendak dan sabda Allah. Nah, itu kaitannya tentang pertobatan. Nah, kalau bicara mengenai pertobatan, ada film nih ya, film yang mungkin sekarang masih tayang. 9 hari tayang film ini yang nonton sudah 1 juta lebih. Filmnya adalah Siksa Neraka. Ya, seperti itu ya. Jadi orang melihat film itu ada yang berubah, takut ketika berbuat jahat nanti masuk neraka. Kira-kira seperti itu. Tapi mungkin itu tidak sesuai dengan iman Katolik, ya berbeda dengan iman Katolik. Kita percaya bahwa kalau kita dibaptis, jaminannya adalah surga. Ya mungkin tidak akan masuk neraka, kita ke api penyucian dulu lah, kemudian dimurnikan lalu masuk surga. Yang utamanya sebenarnya kita diingatkan bahwasanya selama masih di dunia ini mengusahakan pertobatan. Kita lemah, mudah jatuh dalam dosa, tapi berusaha untuk bertobat, mengubah hidup lebih baik supaya selamat. Nah itu arahnya ke sana. Nah, ini satu pesan tadi tentang pertobatan dari Tuhan sendiri supaya kita bertobat. Lalu yang kedua adalah percaya. Percaya kepada Injil artinya juga percaya kepada Kristus, percaya kepada kabar baik, percaya kepada ajaran Kristus. Itu yang perlu kita usahakan. Seperti para murid ketika meninggalkan pekerjaan, meninggalkan ayahnya, mereka pasti percaya kepada Tuhan, mau ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Disitulah letak kepercayaan mereka. Seperti orang-orang Niniwe itu juga percaya kepada Allah sehingga mereka mengusahakan pertobatan dengan berpuasa, dewasa maupun anak-anak, lalu berpuasa. Dan usaha mereka melihat Allah sungguh benar, maka mereka selamat. Nah, bagian yang kedua yang perlu kita renungkan adalah percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, sehingga kalau kita percaya, moga-moga jaminannya kita juga selamat akan masuk kerajaan Allah. Tadi Tuhan juga berpesan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka kalau kita ingin kemudian bergabung dalam kerajaan Allah, syaratnya tadi, bertobat dan percaya kepada Injil. Apa artinya kerajaan Allah? Artinya bukan sekedar wilayah kekuasaan, kerajaan, tetapi Allah yang memerintah hidup kita. Maka kalau kita bertobat, percaya kepada Allah, Allah memerintah hidup kita, maka hidup kita itu berubah menjadi baik. Biar Allah yang memerintah, sesuatu yang baik terjadi dalam diri kita, yang buruk-buruk ditinggalkan, sehingga kita hidup ini sesuai dengan ajaran, kehendak dan sabda Allah. Maka itu yang terus-menerus perlu kita upayakan, bertobat dan percaya kepada Injil, sehingga kita pun akan bergabung dalam kerajaan Allah seperti pesan dari Kristus sendiri. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari saudari-saudara kita upayakan untuk bertobat dan percaya. Pasti banyak tantangan, kesulitan, yang penting berusaha, bertobat dan percaya. Moga-moga dan usaha yang kita lakukan, Tuhan juga membimbing kita dengan Roh Kudus, memampukan kita bertobat dan percaya, sehingga kita pun kemudian bergabung dalam kerajaan Allah seperti yang dijanjikannya. Semoga Roh Kudus senantiasa menemani kita untuk melaksanakan sabda Allah dalam hidup kita setiap hari.